Oke, kita mulai ya. Kontrasepsi. Ini topik yang udah jadi perdebatan panas di kalangan Kristen selama berabad-abad loh. Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng, lihat dari berbagai sisi yang ternyata kompleks banget dan seringkali salah dipahami. Langsung ke pertanyaan utamanya ya, apakah kontrasepsi itu dosa? Mungkin ini pertanyaan yang pernah muncul di benak Anda kan? Nah, jawabannya itu nggak sesimpel ya atau tidak. Dan justru disinilah letak perpecahan teologis yang cukup dalam. Oke, biar kita paham akarnya, kita perlu lihat dulu nih, ada dua kubu pemikiran utama yang membentuk perdebatan ini. Sedikit cerita ya, sebenarnya sampai tahun 1930-an, hampir semua gereja Kristen itu menentang kontrasepsi loh. Titik baliknya itu pas konferensi Lambeth, di mana gereja Anglikan jadi yang pertama menyetujuinya, tapi dengan syarat tertentu. Nah, dari situlah pintu terbuka untuk pandangan yang lebih beragam kayak sekarang. Jadi di satu sisi ada gereja Katolik Roma yang ya secara tradisi dan doktrin resmi menolak kontrasepsi buatan, tegas. Tapi di sisi lain, mayoritas teman-teman Protestan dan Injili lebih melihat ini sebagai urusan pribadi, soal hati nurani masing-masing. Beda banget kan? Walaupun tentu aja di antara dua kutub ini ada banyak pandangan lainnya. Tapi, ada satu hal penting di mana kedua kubu ini sepakat. Coba bayangin deh, ada benih yang udah tumbuh jadi tunas kecil. Nah, mereka sama-sama setuju kalau mencabut tunas itu, ya salah. Analogi ini mirip. Mereka sepakat kalau metode apapun yang fungsinya mengakhiri kehidupan setelah terjadi pembuahan, itu nggak bisa diterima. Nah, sekarang yuk kita coba bedah lebih dalam argumen-argumen dari kubu yang menentang kontrasepsi buatan. Kebanyakan argumen ini berakar kuat dari tradisi teologis Gereja Katolik Roma. Nah, bisa dilihat di sini kan, ada 4 pilar utama yang jadi dasar argumen mereka. Masing-masing argumen ini, menyentuh hal-hal yang fundamental banget dalam iman loh. Mulai dari cara menafsirkan kitab suci sampai ke hakikat pernikahan itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama. Argumen ini dasarnya dari perintah pertama Tuhan ke Adam dan Hawa. Buat sebagian kalangan, ini bukan sekedar saran loh, tapi mandat ilahi, sesuatu yang nggak boleh dihalangi oleh campur tangan manusia sama sekali. Argumen kedua ini pakai analogi yang kuat banget. Kontrasepsi itu seperti pembunuhan di tahap awal. Mirip kayak petani yang sengaja nggak mau menanam benih di ladang yang subur. Kenapa? Karena ini menyentuh isu kedaulatan Tuhan. Dalam pandangan ini, kalau kita sengaja mencegah kehidupan, artinya kita mengambil alih peran Tuhan sebagai sang pemberi kehidupan. Dan itu dianggap pelanggaran. Lanjut ke argumen ketiga. Intinya gini, Tuhan menciptakan hubungan seksual dengan satu tujuan utama, prokreasi, atau melanjutkan keturunan. Jadi pertanyaannya lebih ke niat, apakah tujuannya untuk menyatukan pasangan dan sekaligus terbuka pada kemungkinan hadirnya anak, atau cuma buat kesenangan pribadi aja? Nah, disitulah letak perbedaan moralnya menurut pandangan ini. Oke, argumen terakhir ini sering banget jadi pusat perdebatan kisah onan di Alkitab. Secara historis, ini sering dipakai sebagai bukti Alkitab mengutuk kontrasepsi. Tapi banyak teolog modern melihatnya beda. Mereka bilang dosa onan itu bukan soal metodenya, tapi lebih ke sifatnya yang egois dan menolak kewajiban sosial keluarga pada zaman itu. Tapi tentu saja, perdebatan ini nggak berhenti sampai di situ. Banyak teolog dari kalangan Protestan dan Injili yang punya jawaban atau tanggapan mendalam untuk setiap poin tadi. Dan mereka menawarkan cara pandang yang berbeda. Menanggapi perintah beranak cuculah, mereka punya analogi menarik. Coba bayangin ada perintah buat mengisi stadion. Itu kan gak berarti setiap orang harus duduk di semua kursi kan? Nah sama, perintah penuhilah bumi ini dilihat sebagai perintah untuk umat manusia secara kolektif, bukan kewajiban setiap pasangan untuk punya anak sebanyak-banyaknya. Terus, soal pembunuhan di tahap awal. Pandangan sebaliknya bilang kalau keluarga berencana yang bertanggung jawab itu bukan menolak kehidupan loh, justru itu adalah bentuk penata layanan yang bijak. Intinya, memastikan setiap anak yang lahir itu bisa dirawat dengan baik dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. Lalu, soal tujuan hubungan seks. Pertanyaannya jadi begini, apakah tujuannya hanya untuk punya anak, atau ada tujuan lain yang sama pentingnya? Misalnya untuk memperkuat ikatan cinta suami istri, atau untuk rekreasi. Nah, disinilah letak perbedaan fundamental antara kedua pandangan ini. Nah, balik lagi ke kisah Onan. Untuk paham penafsiran yang baru ini, kita harus lihat konteks budayanya. Dulu, melanjutkan garis keturunan keluarga itu kewajiban yang sakral banget.
Jadi, menurut pandangan ini, dosa Onan itu bukan pada tindakannya, tapi pada motivasinya. Dia menolak memenuhi kewajiban yang sangat penting itu. Oke, dari semua tanggapan tadi, akhirnya muncullah semacam kerangka etis. Kerangka ini yang membantu teman-teman Kristen Injili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seputar kontrasepsi dalam kehidupan mereka. Jadi, dalam kerangka ini, kontrasepsi bisa dianggap salah kalau motivasinya keliru. Pertanyaan kuncinya selalu, kenapa? Apakah ini dipakai untuk memfasilitasi hubungan di luar nikah? Atau karena alasan egois, misalnya nggak mau repot punya anak sama sekali? Atau, yang paling penting, kalau metodenya sendiri justru menyebabkan aborsi dini. Nah, itu dianggap salah. Sebaliknya, kontrasepsi dianggap benar secara moral kalau tujuannya baik. Misalnya, untuk menunda punya anak sampai kondisi finansial atau mental lebih siap, atau untuk mengatur jarak kelahiran demi kesehatan ibu. Intinya, kalau digunakan sebagai alat untuk jadi orang tua yang lebih bertanggung jawab dan bijaksana demi kesejahteraan seluruh keluarga. Nah, ini semua mengerucut ke satu prinsip yang krusial banget. Sebuah garis pemisah yang jadi kunci untuk memahami seluruh perspektif Injili soal kontrasepsi. Pertanyaan selanjutnya tentu saja jadi lebih praktis. Oke, jadi kontrasepsi jenis apa dong yang boleh? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke satu pembedaan yang sangat-sangat penting. Pembedanya ada di sini. Coba bayangin sebuah pintu lagi ya. Kontrasepsi itu kayak mengunci pintu supaya orang nggak bisa masuk. Tujuannya mencegah pembuahan. Ini umumnya dianggap boleh. Tapi abortifasian itu beda. Itu kayak mengusir orang yang udah ada di dalam rumah. Tujuannya mengakhiri kehidupan setelah pembuahan terjadi. Nah, ini yang dianggap nggak sah. Garis moralnya jelas banget. Mencegah versus mengakhiri. Jadi, argumen utamanya adalah mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur itu secara inheren bukan tindakan yang jahat. Tapi, mengambil atau mengakhiri kehidupan manusia bahkan di tahap paling awal setelah pembuahan, itu yang dianggap salah. Karena bagi banyak orang Kristen, ya momen pembuahan itulah titik di mana kehidupan baru dimulai. Dan kerangka kerja ini, yang menarik garis tegas pada momen pembuahan, akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dan relevan buat kita semua. Bagaimana kita, sebagai masyarakat, memutuskan di mana garis-garis moral seperti ini harus ditarik? Isu ini kan gak cuma soal kontrasepsi aja. Ini pertanyaan yang terus kita hadapi di banyak aspek kehidupan dan terus kita gumuli sampai sekarang.